Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asli Lestari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Non-Formal Universitas Bengkulu. Pada sub tema yang ke-12 ini, kita akan membahas tentang kepemimpinan. Yang pertama yaitu konsep kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah lembaga pendidikan. Kepemimpinan dalam lembaga pendidikan berkaitan dengan bagaimana kepala sekolah mampu untuk mendorong kinerja para guru serta menunjukkan sifat yang bersahabat, dekat, perhatian, serta penuh pertimbangan terhadap para guru baik secara kelompok maupun secara individual. Kepemimpinan berasal dari kata dasar yaitu pimpin, yang berarti bimbing atau tuntun. Dari kata pimpin lahirlah kata kerja memimpin, yang artinya membimbing atau menuntun dan benda. Pemimpin yaitu orang yang berfungsi memimpin atau membimbing atau menuntun. Jadi, kepemimpinan adalah kemampuan atau usaha seseorang untuk bisa menggerakkan seseorang atau tim maupun kelompok agar mau bekerja sama, melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya, dan mampu mendorong orang atau karyawan untuk berbuat hal yang positif dan meminimalisir perilaku negatif, serta mampu mengembangkan memanfaatkan potensi atau sumber daya yang ada di dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu faktor yang memahami perilaku kepemimpinan. Ada 6 faktor menurut Asmrendri 2012. Perilaku seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dikelompokkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama dari faktor internal, yaitu merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pemimpin itu sendiri. Misalnya tentang kepemimpinan, orang yang memandang sebagai status dan hak tidak akan sama perilakunya dengan orang yang memandang kepemimpinan sebagai pelayanan bagi kesejahteraan orang-orangnya. Yang kedua, faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin. Keadaan kelompok seperti kematangan kekompakan, latar belakang pendidikan, pengalaman, latar belakang sosial budaya. Yang ketiga, faktor lembaga yang dipimpin seperti jenis dan tujuan sekolah dan kurikulum. Yang keempat, faktor-faktor legal. Seorang pemimpin pendidikan akan berhadapan dengan peraturan-peraturan formal dan instansi struktur di atasnya dan akan mempengaruhi perilakunya, misalnya PP, undang-undang, dan kebijakan lainnya. Yang kelima, faktor lingkungan sosial merupakan keadaan masyarakat sekitarnya, misalnya ekonomi, pandangan masyarakat, dan pendidikan masyarakat. Yang keenam, faktor perubahan dan pembaharuan dalam teori dan bidang pembaruan atau bidang yang lainnya. Materi yang ketiga yaitu teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan pada umumnya berusaha menerangkan faktor-faktor yang memungkinkan munculnya kepemimpinan atau sifat, bakat yang dimiliki oleh pemimpinnya. Teori-teori tersebut menurut Said 2010 yaitu yang pertama, teori orang terkemuka atau great man theory. Kelompok teori ini disusun berdasarkan cara induktif dengan mempelajari sifat-sifat yang menonjol dari pemimpin atas keberhasilan tugas yang dijalankan, terutama kemampuan dalam memimpin. Dalam teori ini disebutkan bahwa kepemimpinan orang-orang besar didasarkan atas sifat yang dibawa sejak lahir, jadi merupakan sesuatu yang diwariskan. Yang kedua yaitu teori lingkungan atau environmental theory.
Dalam teori ini, dikatakan bahwa munculnya pemimpin itu merupakan hasil dari sebuah proses waktu, tempat, dan situasi atau kondisi. Materi yang selanjutnya yaitu syarat kepemimpinan. Menurut Muthohar 2013, kepemimpinan pendidikan yang efektif adalah kepemimpinan yang mampu mempengaruhi orang lain untuk diajak bekerja sama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Asmrendi 2012 mengungkapkan syarat dan proses seorang pemimpin pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji, antara lain periang, ramah, bersemangat, pemberani, murah hati, spontan, percaya diri, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Yang kedua, paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai dan mampu mengkomunikasikan kepada bawahan atau stakeholder. Yang ketiga, memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya dan bidang-bidang lain yang relevan. Yang keempat, berpegang pada prinsip-prinsip umum kependidikan yang meliputi konstruktif, kooperatif, kreatif, partisipatif, pendelegasian yang baik atau proporsional, memahami dan menerapkan prinsip kepemimpinan Pancasila yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Materi selanjutnya yaitu fungsi dari kepemimpinan. Secara operasional, fungsi kepemimpinan dapat dibedakan dalam 5 fungsi pokok, yaitu menurut Kurnaidin dan Macaulay 2012. Yang pertama, fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilakukan secara efektif. Yang kedua, fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Konsultasi ini dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik atau feedback untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang ditetapkan dan dilaksanakan. Yang ketiga, ada fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya. Yang keempat, fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan baik melalui persetujuan maupun tidak dari atasan. Dan yang kelima, fungsi pengendalian. Fungsi ini bermaksud bahwa kepemimpinan yang efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Materi selanjutnya yaitu kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Kepala sekolah merupakan nomor penggerak penentu arah kebijakan sekolah yang akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan sekolah dan pendidikan pada umumnya direalisasikan. Menurut Black and Monton, 1964, dalam memimpin sebuah organisasi diperlukan beberapa elemen yang dapat mengantarkan sebuah kepemimpinan yang efektif. Contohnya, inisiatif, yaitu pemimpin harus tanggap dengan keadaan dan kondisi organisasi yang dipimpinnya, serta memiliki daya inisiatif yang tinggi sehingga ia mengetahui kapan ia harus memutuskan untuk melakukan sesuatu kebijakan atau kapan ia harus meninggalkannya berkenaan dengan kesinambungan organisasi ke depannya. Selanjutnya yaitu kunci sukses kepemimpinan. Menurut Mulyasa 2013, ada 10 kunci sukses kepemimpinan kepala sekolah, yaitu mencangkup yang pertama visi dan misi yang utuh, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga keteladanan, yang keempat memberdayakan staf, yang kelima mendengarkan orang lain, yang keenam memberikan layanan prima,
Yang ketujuh, mengembangkan orang. Yang kedelapan, memberdayakan sekolah. Yang kesembilan, fokus pada peserta didik. Dan yang terakhir, manajemen yang mengutamakan praktik. Dan materi yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan. Ada 4 tipe gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu tipe otoriter. Dalam tipe otoriter ini, pemimpin adalah orang yang bersikap sewenangnya atau bersikap menurut dirinya sendiri. Yang kedua adalah demokratis. Yang ketiga, kendali bebas. Dan yang terakhir, tipe pseudo demokratis. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan pada bab 12 ini. Lebih dan kurang materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, karena kesempurnaan tidak dimiliki oleh siapapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.